Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 untuk hari ini. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah XL. Nah, XL masih boleh diperhatikan ya. Ini masih berada di atas area support 2010 dan juga 2020. Nah, saran saya tunggu breakout aja dulu di atas harga 2120. Kalau sudah berhasil breakout, targetnya kalau nggak mau jauh-jauh mungkin bisa ke 2200 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah Agro. Agro masih sideways, masih bertahan di atas support 442, masih boleh diperhatikan pergerakannya. Mungkin dia masih mau sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia berhasil breakout atau bahkan bisa melewati 474, ini mudah-mudahan bisa lanjut naik ya. Nah, untuk saat ini resisten di atasnya adalah di 468 dan 474. Ini masih boleh dipantau untuk Agro pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah 442 atau bahkan close di bawahnya, ini mesti hati-hati, sebaiknya jangan masuk dulu ya. Yang sudah punya juga kalau mau keluar lebih baik keluar dulu. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, ini BBTN boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut lagi ya. Nah, untuk support saat ini paling kuat masih di 1310. Hari ini menguat 2,2%. Kita lihat apakah dia besok bisa menembus atau bergerak di atas 1375 atau enggak. Nah, harapannya paling enggak dia bisa close di atas harga 1395 aja udah bagus ya. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan untuk tren jangka panjang kalau dia sudah bisa bertahan atau bergerak di atas 1395-nya. Selanjutnya adalah BTPS ya. BTPS kembali menguat lagi 4,4%. Boleh diperhatikan besok ya untuk BTPS kalau misalkan kembali menembus 2860-nya. Targetnya 2910 atau 2990 atau paling enggak kalau bisa close di atas harga 2930 ini bagus ya, di atas MA100 ya. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze hari ini juga kembali menguat 7,8%. Volumenya masih meninggi ya. Hari ini juga berhasil breakout top box 1285. Nah, next targetnya adalah harganya di 1365. Apakah besok lanjut, dipantau aja untuk Breeze. Dan kalau misalkan ternyata besok Breeze bisa close di atas 1390, ini akan sangat menarik. Jadi diperhatikan baik-baik Breeze apakah dia akan berhasil menembus 1390-nya atau enggak. Selanjutnya adalah APIC. Nah, untuk APIC masih belum bergerak ya, masih sideways. Nah, ini terlihat sekali untuk resisten 1120-nya cukup kuat dan supportnya untuk di harga 1105-nya juga kuat. Nah, kita lihat mana yang akan ditembus, atas atau bawah. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus 1200, 1120 dan 1125, next targetnya adalah di 1150. Selanjutnya adalah Euro. Nah, untuk Euro hari ini menguat 1,3%. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, dia masih bertahan di atas support 270. Nah, kalau misalkan besok dia lanjut, mudah-mudahan bisa menembus 326 ya. Ini menarik untuk UFO, untuk perdagangan besok, apakah dia ke atas lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun di bawah 270, sebaiknya jangan masuk dulu buat yang belum punya. Ya, selanjutnya Hill. Hill sudah kita bahas ya, sudah jauh-jauh hari dari awal dia naik tinggi ini. Nah, di sini dia masih lanjut naik 0,3%. Targetnya masih sama 1625 dan 1645. Selanjutnya adalah Same. Same hari ini masih sama dengan harga kemarin closingnya. Kita lihat aja apakah kalau Same bergerak naik lagi di atas 328 atau 328. Target berikutnya adalah di 358. Selanjutnya adalah BEPS. BEPS hari ini justru malah koreksi ya 2,5%. Ini untuk BEPS sendiri ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia kembali menguat. Tungguin aja dulu apakah dia akan dibawa turun dulu ya. Mungkin di atas harga sekitar 760-an ya. Atau di 765. Nah, kalau misalkan dia masih berhenti di 760 ya, teman-teman bisa ambil posisi di 765 dengan harapannya dia kembali naik lagi ke atas menembus 790-nya. Targetnya 860 ya, kalau tembus 860 next target adalah di 1095.
Selanjutnya adalah Wood. Nah, untuk Wood masih belum berhasil bertahan di atas top box ya, di atas 380. Ini masih boleh diperhatikan kalau Wood kembali menguat lagi dan bisa paling nggak close di atas 380, ini sudah bagus. Jadi dipantau aja karena Wood sendiri udah lama masih bergerak turun ya, trennya masih turun, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 380 atau bahkan bisa breakout 388 ya. 388 ini sembarangan di EMA 30-nya ya. Nah, kalau berhasil bertahan di atas 388, ini mudah-mudahan dia bisa kembali menguat lagi ya untuk tren kenaikan ya. Ini dipantau aja Wood, mudah-mudahan sudah semakin menarik pergerakannya. Selanjutnya adalah BRPT. Ini BRPT juga belum jalan-jalan juga ya, malah turun terus. Nah, ini boleh diperhatikan kalau BRPT besok menguat lagi, kembali bergerak di atas 780. Untuk support saat ini adalah di 750 ya. Nah, kalau misalkan turun lagi di bawah 750 ya udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat di atas 780 atau bahkan bisa close di 790, ini akan sangat bagus. Jadi ini dipantau aja, belum bergerak naik tinggi ya, karena masih sideways, naik turun. Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan dia bisa kembali menguat lagi untuk BRPT. Next adalah Pani. Pani sudah mulai sideways ya. Ini boleh diperhatikan kalau Pani berhasil menembus 1035-nya. Kalau berhasil menembus 1035, target terdekat adalah sekitar di harga 1070. Kalau kuat lagi tembus, mudah-mudahan bisa ke 1125. Selanjutnya adalah ULTJ. Ultra Jaya ya, hari ini dia menguat lagi 2,4%. Nah, ini bagus posisinya. Kita lihat apakah dia besok bisa menembus 1500-nya atau enggak. Ini trennya bagus ya. Ini untuk trennya bagus, setelah naik koreksi dia lanjut lagi. Kita lihat aja apakah trennya akan terus naik untuk Ultra Jaya. Selanjutnya adalah AMRT. AMRT setelah turun cukup dalam ya, ini sudah ada kembali menguat lagi. Dan hari ini close di atas top box ya, di atas 2640 atau close di harga 2660. Ini bagus. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik lagi menuju 3090-nya atau enggak. Selanjutnya adalah BNBR. BNBR hari ini menguat 11,11%, ini bagus banget ya. Berhasil menembus 77 dan 78 ya. Next target 84, 91 dan 98. Selanjutnya adalah KETR. Nah, KETR juga berhasil breakout top box nih 224 ya. Sudah sempat ke harga tertinggi hari ini di 282, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi close di harga 250. Targetnya masih sama ya, masih di 294 untuk KETR. Selanjutnya adalah UFO. UFO ini sudah cukup lama turun ya, cukup dalam. Ini perhatikan aja, dia sudah sideways mungkin dari awal Desember ini, sudah 1 bulan. Kalau dia kembali menguat, kita lihat apakah bisa menembus high kemarin ya di harga 264 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 264, ini sangat bagus. Targetnya untuk saat ini 282 atau di 288 ya. Pantau aja UFO ya kalau kembali bergerak naik lagi. Selanjutnya S. S ini masih terus naik ya. Ini bagus posisinya. Nah, ini kalau misalkan terus naik, next target adalah sekitar di 546. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, mudah-mudahan nggak tembus dari harga 490. Ini masih boleh dipantau untuk S Hardware, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya Sliss masih ya, masih bertahan di atas 280. Ini juga masih boleh dipantau kembali menguat lagi. Harapannya bisa breakout 310 ya. Untuk target berikutnya adalah di 390 kalau tembus 310-nya. Saham selanjutnya adalah ERA ya. Nah, ERA ini masih mencoba menembus lagi 394-nya. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia berhasil menembus 394 dan juga harga
398 ya 398. Nah, ini targetnya di 410 dulu ya untuk ERA, mudah-mudahan bisa tembus nih 398-nya. Dipantau aja untuk pergerakan ERA. Ini saat ini support masih di 384. Mudah-mudahan nggak ditembus lagi ya ke bawah. Next adalah KID atau Ken. Nah, Ken hari ini koreksi 1,5% ya, kembali ke dalam box lagi, tapi masih ada kemungkinan dia besok balik lagi. Kita lihat aja. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Untuk saat ini mungkin teman-teman bisa pakai target di harga 675. Dipantau aja untuk Ken pergerakannya, apakah dia kembali menguat lagi atau enggak. Nah, untuk support saat ini teman-teman bisa pakai support harga 600 dan juga support di harga 585. Selanjutnya adalah ASGR. Ini juga ada kita bahas kemarin. Ini boleh diperhatikan besok. Hari ini volumenya sangat tinggi dibanding hari kemarin. Close persis di harga resisten 965. Nah, ini kalau misalkan tembus lagi ya 965, mudah-mudahan bisa tembus juga 980. Targetnya adalah di 955. Selanjutnya adalah PDPP. Hari ini sudah sempat breakout 210-nya ya, tapi nggak kuat. Akhirnya close di 208. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi di atas 210, targetnya di 226 dulu untuk saat ini. Saham selanjutnya adalah CMNT. CMNT juga masih menguat terbatas 0,5%. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 860-nya. Targetnya adalah di 925. Selanjutnya adalah Bayan. Bayan apakah mau bikin ATH lagi? Kita lihat aja. Hari ini juga menguat lagi 10,7% ya. Kalau misalkan masih lanjut lagi, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Sangat strong uptrend untuk Bayan posisinya. Kita lihat aja di perdagangan besok apakah dia lanjut naik lagi atau enggak. Selanjutnya adalah Bumi. Bumi ini sudah mulai menarik lagi. Perhatikan aja ya. Saran saya sih tunggu dia breakout 174 dulu. Ya, kalau breakout 174 ini boleh diperhatikan Bumi ya, apalagi bisa menyentuh 179 ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa tembus 179. Kalau misalkan bisa tembus, next target adalah sekitar di harga 158 dan juga 195. Saham selanjutnya adalah Dewa. Dewa juga hari ini kembali menguat ya. Ini boleh diperhatikan kalau dia breakout 54-nya besok ya. Dan untuk supportnya masih harga paling bawah, harga gocap. Nah, ini kalau misalkan Dewa kembali menguat ya, targetnya mungkin ke 59 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah FPNI. Sudah 2 hari ya, volumenya masih tinggi. Hari ini juga masih tinggi lagi volumenya. Sudah sempat breakout 258-nya ya, tapi nggak kuat bertahan di atasnya, tapi close di atas 25 sama dengan 258. Masih boleh diperhatikan besok kalau dia kembali menguat lagi, targetnya di 290. Kalau tembus 290, mudah-mudahan bisa ke harga 326 ya. Kalau 326 tembus, mudah-mudahan juga bisa ke harga yang paling tinggi untuk saat ini adalah di 390, target tertinggi untuk saat ini ya. Tapi kalau masih ditembus juga berarti dia mau super tinggi. Selanjutnya adalah TPIA ya, ini perlahan ya, pelan-pelan aja TPIA. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan tembus 2500. Nah, untuk TPIA ini semakin menarik pergerakannya. Kalau dia sudah close di atas 2500, next targetnya adalah di 2570, 2630 dan 2650. Saham selanjutnya adalah Akra. Akra juga boleh diperhatikan besok ini kalau misalkan dia berhasil breakout 1410-nya. Nah, ini resistennya lumayan banyak ya. 1445, 1465, 1480. Kalau tembus semuanya, next target adalah 1560. Untuk support 1380 dan 1340. Saham selanjutnya adalah Cleo. Nah, Cleo ini boleh diperhatikan ya. Selama dia nggak tembus support 486. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Cleo besok kembali menguat lagi, menembus high-nya dia di 520. Targetnya adalah di MA30-nya dulu ya, di harga
570. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakan Cleo untuk perdagangan minggu ini. Selanjutnya adalah Bell. Bell hari ini koreksi close di harga 45 atau harga top box sebelumnya. Masih boleh diperhatikan kalau dia berhasil menembus lagi 149 ya. Targetnya masih 162. Next 162 adalah 192. Saham berikutnya adalah WMUU. WMUU hari ini breakout top box ya. Kemarin juga sudah breakout di hari Jumat. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Targetnya adalah di 111. Tapi kalau misalkan dia nggak bergerak ya, selama masih di atas MA30 atau di atas harga 101, ini masih oke untuk spek buy untuk saham WMU. Volumenya mengalami kenaikan, mudah-mudahan bisa naik lagi WMU. Targetnya 111 dulu untuk saat ini. Selanjutnya gula. Gula hari ini sempat menyentuh ya 272 ya, tapi sayangnya nggak bisa ditembus. Masih boleh diperhatikan kalau berhasil menembus 272 dan 276. Next target 294 dan 312 untuk gula. Dan saham yang terakhir adalah RCCC. Nah, hari ini juga naik lagi 8,26. Sudah kena targetnya ya. Sempat ditembus 133-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau lanjut lagi. Next target adalah 145 untuk RCCC. Oke, mungkin sampai part 2 dulu aja ya untuk video hari ini karena juga sudah terlalu malam. Mudah-mudahan membantu teman-teman menentukan pilihan saham-saham mana yang akan dibeli besok. Dan juga buat teman-teman yang baru nonton atau yang sudah lama nonton channel ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.